Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Guru Kelas MI tahun 2025. Perkenalkan, saya Miftahul Ulum, mahasiswa PPG Guru Kelas MI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 062 808 25500. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Miftahul Ulum 2 Nguling, kelas 4 dengan materi keliling bangun datar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan disiapkan, Abi. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, menyanyikan ibu. Indonesia, bangsaku, bangsa yang airku. Ayo kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah rajaku, hiduplah negeriku, rajaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, lindungilah Indonesia Raya. Sudah, silakan semuanya duduk kembali. Saya absen terlebih dahulu. Kelas 4 mana suaranya? Iya, iya. Lihat kanan dan kirinya. Iya, iya. Adakah kursi tak berpunya? Lengkap semua.
Berarti masuk semua ya? Baik, sebelum dimulai pembelajarannya hari ini, Pak Guru cek kerapian kalian. Ada yang tidak memakai kaos kaki? Pakai semua? Pakai sabuk? Silakan dicek di kebersihannya, di meja, di kolong meja, di bawah meja, mungkin ada sampah. Sudah bersih? Sudah. Silakan diluruskan dulu mejanya. Sudah siap untuk belajar? Ya. Kalau sekarang kan enak. Sudah rapi, sudah bersih. Apa yang kalian rasakan jika kelas bersih? Kalian belajar menjadi nyaman dan tidak ada debu yang membuat jadi kalian batuk. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat memahami konsep keliling bangun datar. Yang kedua, dapat menghitung keliling bangun datar menggunakan rumus. Dan yang terakhir, ini adalah manfaatnya, dapat menggunakan konsep keliling menyelesaikan soal cerita atau masalah praktis di kehidupan nyata. Maksudnya di kehidupan nyata itu di kehidupan sehari-hari di rumah. Contohnya seperti itu. Sebelum belajar tentang materi keliling bangun datar, Pak Guru akan mengecek konsentrasi kalian apakah sudah fokus atau belum. Aturannya adalah ikuti apa yang Pak Guru ucapkan. Paham? Ikuti apa yang Pak Guru ucapkan. Jika Pak Guru bilang segitiga, kalian seperti ini. Segitiga. Jika Pak Guru bilang persegi, kalian seperti ini. Dan jika bilang lingkaran, Pak Guru, kalian seperti ini. Jika persegi panjang, kalian seperti ini. Bisa dimulai? Contoh dulu. Jika Pak Guru bilang segitiga, persegi panjang, lingkaran, persegi. Sekarang kita mulai. Konsentrasi. Lingkaran. Segitiga. Persegi. Persegi panjang. Lingkaran. Sudah, sekalian konsentrasi. Tepuk tangan. Baik, karena kalian sudah konsentrasi semua, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Karena pembelajaran kita hari ini tentang keliling bangun datar, ada yang tahu apa itu keliling? Kenapa kita harus mempelajari tentang keliling? Tahu. Keliling itu adalah keliling. Ada yang tahu keliling? Keliling itu muter. Kalau biasanya kalian pada saat olahraga, ada yang pernah mengelilingi lapangan berapa kali? 3. Itu namanya keliling. Keliling itu namanya muter. Dari titik awal kembali ke titik itu akhir. Sama dengan yang di titik pertama tadi. Itu namanya keliling. Untuk keliling, yang kita pelajari itu ada 3 bangun datar. Yang pertama adalah persegi, yang kedua adalah persegi panjang, dan yang ketiga adalah segitiga. Dari ketiga bangun ini, ada beberapa cara untuk menghitung kelilingnya. Yang pertama, dengan menjumlahkan setiap panjang sisinya. Kalau persegi ada berapa sisinya? 4.
Panjangnya persegi apakah sama dengan persegi panjang? Tidak sama. Kalau panjangnya persegi, keempat sisinya itu sama panjang. Kalau persegi itu adalah bentuknya kotak. Keempat sisinya ini adalah sama panjang. Contohnya apa? Kalau persegi? Tahu. Yang kotak? Keramik. Tempe. Kalau tempe biasanya bentuknya persegi panjang, tapi ada yang bentuk kotak. Yang paling gampang contoh untuk persegi adalah keramik. Yang paling banyak itu ada keramik yang di sini. Sekarang yang kedua persegi panjang. Kalau persegi panjang ada sisi yang panjang dan ada juga sisi lebar. Contohnya apa? Papan tulis. Apalagi? Figura. Apalagi? Meja. Ya. Yang ketiga adalah bangun segitiga. Ketiga bangun ini cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan keempat sisinya dari semua sisi. Ini ada 4 berarti jumlahkan semua. Kalau yang ini dijumlahkan semua. Atas dengan bawah ini sisinya sama panjang. Ini dengan ini sama. Dan yang sebelah sini dengan sebelah sini sama. Kalau yang segitiga ini biasanya diukur satu. Karena biasanya untuk segitiga ini panjangnya ada yang berbeda. Selanjutnya, kenapa kita harus belajar tentang keliling? Contoh yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah memagari kebun. Ada yang punya kebun di rumah? Nggak punya kebun. Taman? Nggak ada. Biasanya di depan rumah itu ada pagar yang mengelilingi taman. Itu bisa digunakan dengan cara menghitung keliling. Dihitung panjangnya dulu, berapa satu panjang. Terus dihitung, kira-kira membutuhkan berapa panjang kayu yang dibutuhkan untuk mengelilingi pagar. Itu adalah manfaat dari kenapa kita harus mengetahui dan memahami konsep keliling. Agar kita dapat merencanakan dan mengukur area yang perlu dilindungi dengan lebih baik. Jadi tidak lebih banyak kayu yang dibutuhkan. Jadi tidak banyak kayu yang dibuang. Selanjutnya, rumus keliling bangun datar. Tadi Pak Guru sudah bilang, cara menghitung keliling bangun datar itu ada 3. Yang pertama dengan cara menjumlahkan jumlah sisi-sisinya, dan yang kedua dengan rumus keliling. Yang pertama persegi atau kotak, contohnya ubin. Ada yang tahu kira-kira ukuran ubin ini sisinya berapa? Ada yang pernah menghitung? Tidak pernah menghitung. Misalkan ubin apa itu ubin? Keramik. Misalkan sisinya ketemu 5 cm. Yang bawah berarti berapa? 5. Yang sebelah kanan? 5. Yang sebelah kiri? 5 cm. Karena keempat sisinya ini sama, maka untuk mencari keliling persegi itu adalah 4 dikali dengan sisi. Sama dengan 4 dikali sisinya ada berapa? Berapa senti? 5 cm. Berarti berapa 4 kali 5? 20 cm. Jadi keliling persegi ini adalah 5 cm. Pak, apakah sama? Kira-kira sama apa enggak? Dihitung dengan cara dijumlahkan, dengan cara dikalikan. Sama apa enggak? Kalau dijumlahkan berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Ditambah sebanyak berapa? 4, karena sisinya ada 4. Berarti 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Hasilnya
cm. Sama. Yang kedua, bangun yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang karena ada panjang dan ada lebar. Misalkan panjangnya ketemu 7 cm dan lebarnya ketemu 3 cm. Maka untuk mencari keliling bangun datar persegi panjang adalah ada rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Ada yang ditambahkan semuanya. Berarti yang atas ini berapa? 7. Yang sebelah sini 3 cm. Kalau menggunakan rumus, berarti 2 dikali panjang ditambah lebar. Ini 2 dikali. Panjangnya berapa? 7. Ditambah lebarnya 3. 2 dikali. Ini hasilnya berapa? 7 tambah 3? 10. Berarti 2 dikali 10 hasilnya 20 cm. Terus kalau kira-kira ditambahkan, apakah sama jawabannya? Berarti 7 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 3. Hasilnya berapa? 7 tambah 3? 10 tambah 7 tambah 3? 20. Hasilnya sama. Sekarang yang ketiga, bangun segitiga. Segitiga itu memiliki 3 sisi. Misalkan, sisi yang ini ketemu 4 cm. Yang ini 5 cm. Dan yang bawah ini ketemu 3 cm. Cara menentukan kelilingnya, ini adalah menjumlahkan ketiga sisinya. Berarti berapa ditambah berapa? 3 ditambah 5 ditambah 4. Berapa? 12 cm. Jadi kelilingnya ini adalah 12 cm. Mungkin ada yang ditanyakan? Apa? Apakah semua bangun datar bisa dihitung kelilingnya? Semua bangun datar itu bisa dihitung kelilingnya. Apapun bangun datar itu bisa dihitung kelilingnya. Karena bangun datar itu memiliki sisi. Jadi untuk menghitung kelilingnya, kalian harus mengetahui dulu berapa panjang setiap sisi dari bangun tersebut. Yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, misalkan persegi panjang. Kalian harus tahu panjangnya ini berapa, lebarnya ini berapa, baru bisa diketahui keliling. Sama juga dengan yang persegi. Kalian harus mengetahui panjang sisinya dulu, baru bisa mengetahui keliling. Dan juga segitiga itu sama. Ketiga sisinya harus diketahui dahulu panjang sisinya, baru dihitung kelilingnya. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Sudah ada? Baik, kalau sudah tidak ada, Pak Guru ada 3 latihan soal. Mungkin ada yang berani untuk maju ke depan, untuk mengerjakan 3 soal yang ada di papan. Silakan. Gibran nomor 1, Aik nomor 2, dan Haki nomor 3. Aik Gibran, silakan maju. Tulis di sini. Nomor 1.
Sudah? Dari ketiga jawaban teman kalian, apakah sudah benar? 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24. 10 tambah 4, 14 tambah 14, 28. 3 tambah 4 tambah 5, 12. Betul semua. Betul? Baik, Pak Guru akan membagi menjadi beberapa kelompok untuk kalian berdiskusi tentang menghitung keliling bangun datar. Kelompok 1 di depan, 2 di belakangnya, 3 di belakang, yang di tengah 4, di depan 5, dan belakang 6. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Baik, kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Pak Guru akan membagikan LKPD yang akan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Sudah selesai semua tugasnya? Baik, silakan kelompok 1 masuk ke depan untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengukuran benda di sekitar menggunakan penggaris. Nama benda ditulis bentuk bangun datar persegi panjang sisi 21 cm, lebar 16 cm, keliling 74 cm. Ubin atau grafik bentuk bangun datar persegi panjang sisi 39 cm, keliling 156 cm. Meja persegi bentuk bangun datar persegi panjang sisi 117 cm, lebar 55 cm. Keliling 340 cm. Tepuk tangan. Silakan selanjutnya kelompok 4. Silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengukuran benda di sekitar kita menggunakan penggaris. Nama benda, buku tulis, bentuk persegi panjang sisi 21 dan lebar 16, keliling 74 cm. Nama benda, ubin atau keramik, bentuk persegi, panjang sisi 39, keliling 156 cm. Meja, bentuk persegi panjang sisi 115 dan lebar 50, keliling 330 cm. Tepuk tangan. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang keliling bangun datar. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang bangun datar? Sebutkan satu hal menarik. Apa lagi kan? Mengukur meja. Kenapa mengukur mejanya? Mejanya panjang, jadi penggarisnya
berikutnya dengan bersambung. Selanjutnya tugas kalian di rumah, silakan kalian cari bentuk atau benda yang ada di sekitar rumah dan silakan kalian tulis di buku tulis dan hitung panjang dan hitung keliling dari benda tersebut. Ada yang nanyakan? Ada yang nanyakan terkait tugasnya? Jadi kalian selama belajar tentang keliling bangun datar itu jadi semua bangun datar itu bisa dihitung kelilingnya, termasuk nanti benda-benda yang ada di rumah kalian itu bisa kalian hitung kelilingnya. Caranya kalian harus menggunakan penggaris untuk mengetahui panjang dari setiap sisi bangun tersebut atau benda yang kalian hitung. Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang luas bangun datar. Yang tadi kita bahas tentang keliling. Untuk minggu depan kita bahas tentang luas bangun datar. Sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Nabi.